Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai semua manusia, silahkan bertebaran di muka bumi dimanapun yang bisa dijangkau. Jadi teorinya mencari kerja itu ketika ditampilkan di dalam Al-Quran, silahkan bergerak melampaui ruangnya. Jangan batasi diri Anda. Anda melamar pekerjaan di tempat A, tidak ada. Untuk Anda cari tempat B. Nggak ada istilahnya nggak ada lowongan tuh, nggak ada. Lowongan selalu terbuka, tinggal kembali kepada kita untuk sungguh-sungguh mendapatinya. Ya, kalau bergerak dengan jalan Allah, kita sandarkan pada ketentuan Allah, nanti Allah akan menunjukkan kepada kita yang sesuai dengan niat kita. Dalam fikih rizki itu, ada 3 hal yang pokok. 1, rizki itu akan diberikan. Rumusnya ya, akan diberikan saat ikhtiar kita keluar. Apapun jenisnya. Sudah jelas itu. Ya. Itu ada di Quran surah ke-51. Sudah? Di ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit telah ditetapkan kadar rizkimu. Dan dijanjikan oleh Allah pasti diberikan. Nah, kapan itu diberikan? Ketika ikhtiar kita keluar. Yang kedua, rizki tidak akan tertukar dan berkurang. Karena kadarnya sudah pas. Ya, tepat, pas. Tidak ada yang berkurang. Dan tidak akan tertukar. Nah, ketiga, ini yang paling penting. Fokus ini. Rizki akan ditentukan keberkahannya berdasarkan nilai keimanan seorang hamba. Catat ya, rizki akan ditentukan kadar keberkahannya. Saya bicara berkah dulu tuh. Berdasarkan kadar keimanan seorang hamba. Yang ketiga ini kaidah khusus yang membedakan antara beriman dengan belum beriman. Sebab kita bisa bertanya kepada Allah, ya Allah, saya sudah beriman. Ada hambamu belum beriman. Apa yang membedakan iman saya dengan hambamu yang belum beriman terkait dengan persoalan rizki? Maka turun nanti ada ayat tentang rizki yang dikaitkan dengan iman. Maka niatkan yang pertama, upayakan setiap pencarian itu, gunakan fungsi imannya untuk mencari ridha Allah. Maka ayatnya akan pindah ke ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang yang beriman, pakai imanmu untuk mencari kebutuhan hidupmu. Nanti aku siapkan, kata Allah, yang sesuai dengan kadar imanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tuh menyampaikan kalimat yang singkat dan padat. Pokok hidupmu itu aku yang tanggung, kata Allah. Apa belum cukup pemberian pokok engkau berkehidupan? Engkau bisa hidup itu. Nafasmu, udara yang kita hirup, ketenangan yang dirasakan. Allah tampilkan itu dulu. Kalau belum sadar, ditarik ke aspek materi. Apa yang paling pokok? Makanan. Orang nggak makan, selesai. Bapak mau sekaya-kayanya, asetnya triliunan, nggak makan, meninggal. Nggak makan aja, selesai. Oleh karena itu, kenapa ditarik kepada aspek yang paling pokok, makan? Ya, yang cari kerja kan begitu juga. Makanya di Al-Quran, kalimat pertama kali mencari kerja, dimanapun itu berada, dikaitkan dengan makanan. Ya, kita cek di Al-Baqarah itu kan, misalnya kan, saat masuk ayat 169 itu, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai semua manusia, silahkan bertebaran di muka bumi, dimanapun yang bisa dijangkau. Jadi teorinya, mencari kerja itu, ketika ditampilkan di dalam Al-Quran, silahkan bergerak melampaui ruangnya. Jangan batasi diri Anda. Anda melamar pekerjaan di tempat A, tidak ada. Untuk Anda, cari tempat B. Nggak ada istilahnya nggak ada lowongan tuh, nggak ada. Lowongan selalu terbuka, tinggal kembali kepada kita untuk sungguh-sungguh mendapatinya. Ya, kalau bergerak dengan jalan Allah, kita sandarkan pada ketentuan Allah, nanti Allah akan menunjukkan kepada kita yang sesuai dengan niat kita. Jadi bukan ditolak, kadang diarahkan kepada tempat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini memang gajinya bagus, tapi ditolak dulu kamu karena di sini sholatnya susah. Baca Qurannya sulit. Gajinya emang bagus, 100 juta per bulan. Tapi peluang selingkuhnya ada. Ya, peluang maksiatnya banyak. Sholat bisa tertinggal. Diarahkan dulu ke tempat lain, terbuka untuk Anda. 1 juta.
Sholatnya enak, baca Qurannya enak. Coba kalau dalam suasana itu pilih mana? Udah, jangan pikirkan ketiga, saya nggak ada. Nggak ada pilihan ketiga. Ini untuk ngetes iman aja. Ya, ada satu pekerjaan, gaji 100 juta sebulan, nggak bisa sholat, peluang maksiat terbuka. Ada gaji 1 juta per bulan, sholat enak, baca Quran enak, kerja nyaman. Pilih mana? Yang 100 juta atau 1 juta? Ya, 1 juta. Alhamdulillah. Ya, ibu tuh gitu kalau ibu-ibu. Saya tanya satu kalimat, jawabannya satu buku tuh. Ya, kalau bisa ada yang 100 juta bisa sholat, Pak Ustaz. Jadi gini, ini ini rumusnya ya. Ini jarang diketahui nih, tapi insya Allah kalau paham ini, insya Allah senang menikmati. Tapi jaga ya, ini rahasia di antara kita aja nih. Ini dalam fikih rizki itu ada 3 hal yang pokok. 1, rizki itu akan diberikan. Rumusnya ya, akan diberikan saat ikhtiar kita keluar. Apapun jenisnya. Sudah jelas itu. Ya. Itu ada di Quran surah ke-51. Sudah? Di ayat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit telah ditetapkan kadar rizkimu. Dan dijanjikan oleh Allah pasti diberikan. Nah, kapan itu diberikan? Ketika ikhtiar kita keluar. Jadi yang laki-laki, yang ikhwan ini, contoh ini, kita sudah siap saja untuk keluar, baru bawa map melangkah untuk menjemput rezeki Allah, ya, itu sudah ditetapkan keluar. Cuma sampainya kapan kita terima, nanti ada aturan lagi yang mengikat. Ya, sesuai dengan kadar niat nanti. Niatnya apa nih? Apakah mencari rezeki untuk kebutuhan dunia saja? Apakah mencari rezeki untuk mendapatkan ridha Allah? Ya kan? Niatnya bisa berbeda. Nah, berdasarkan niat itu, nanti Allah arahkan untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi, berlaku hukum kedua. Ikhtiar Anda itu telah mengeluarkan rezeki dan tidak akan menguranginya. Ya, paham dulu sampai sini dulu ya. Pelan-pelan dulu. Handphonenya turun dulu supaya fokusnya nyimaknya maksimal ya. Supaya maksimal nyimaknya. Tenang. Ini direkamnya bisa diulang nanti kalau supaya maksimal ngelihatnya. Jadi ini yang pertama dulu. Rezeki sudah ditetapkan, pasti diberikan. Cara Allah memberikan, kita bergerak, itu rezeki ditetapkan turun. Jelas? Nah, diterimanya oleh kita, nanti kembali berdasarkan ikhtiar kita dan niat kita untuk mendapatinya. Innamal a'malu bin, itu dalil hadisnya. Jelas ya? Sampai sini dulu. Yang kedua, rezeki tidak akan tertukar dan berkurang. Karena kadarnya sudah pas. Ya, tepat pas, tidak ada yang berkurang. Dan tidak akan tertukar. Kalau Anda yang berikhtiar, tidak mungkin datangnya ke teman Anda. Mustahil. Kalau kita yang berikhtiar, tidak mungkin kepada saingan kita. Itu mustahil. Ya, kan ada persaingan dalam bisnis kadang-kadang kan? Kalau Anda yang ikhtiar, tidak mungkin ikhtiar Anda hasilnya diberikan kepada lawan bisnis Anda. Itu mustahil. Pasti jatuhnya ke Anda juga. Tidak akan ke yang lain. Kecuali dalam satu bab. Bab rumah tangga. Ya, usaha ayah kadang diberikan rizkinya mengalir kepada anak, atau usaha anak akan mengalir kemudian dampaknya kepada orang tuanya. Itu sudah rumus. Ya, awas hati-hati. Jadi kalau Anda ingin mudah berkehidupan ke depan, didik anak dekat dengan Allah. Ketika anak itu jadi baik, keberkahan pada anak itu akan menular kepada kedua orang tuanya. Ya, Bapak Ibu pengen haji, nabung banyak belum berangkat-berangkat, sudah antrian panjang. Kan? Tapi tiba-tiba ada orang yang tetangga anaknya penghafal Quran 30 juz, dapat hadiah haji, orang tuanya ikut, bapaknya ikut, ibunya ikut, gurunya ikut. Ya, jadi nanti ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang menjamin usaha orang tua mengalir ke anak, usaha anak mengalir kepada kedua orang tua. Babnya keluarkan kalau ingin mudah. Nah, yang ketiga, nanti saya urutkan di papan tulis supaya memudahkan itu. Yang ketiga, ini yang paling penting untuk disadari, urut dulu ya. 1, rizki telah ditetapkan untuk diberikan. Sepanjang kita mau berikhtiar untuk menjemputnya. 2, rizki tidak akan berkurang dan tidak akan tertukar. Baik ya? Jelas sampai sini? Nah, ketiga, ini yang paling penting. Fokus ini dengan baik. Rizki akan ditentukan
keberkahannya berdasarkan nilai keimanan seorang hamba. Catat ya, rizki akan ditentukan kadar keberkahannya. Saya bicara berkah dulu tuh. Berdasarkan kadar keimanan seorang hamba. Yang ketiga ini kaidah khusus yang membedakan antara beriman dengan belum beriman. Sebab kita bisa bertanya kepada Allah, ya Allah, saya sudah beriman. Ada hambamu belum beriman. Apa yang membedakan iman saya dengan hambamu yang belum beriman terkait dengan persoalan rizki? Maka turun nanti ada ayat tentang rizki yang dikaitkan dengan iman. Sekarang kita praktekkan pelan-pelan. Ada rizki. Ada yang namanya rizki? Ada ya? Nah ini ya. Ini bab tentang Anda nih. Satu, pasti diberikan sesuai kadar ikhtiar. Loh. Ya. Dua, sifatnya tidak tertukar. Ya. Putri boleh tertukar. Ada menteri yang tertukar, tapi tidak ada rezeki yang tertukar ya. Tidak tertukar sesuai dengan niat. Rizki nggak butuh alamat ya Pak. Begitu dapat langsung diberikan. Karena malaikat tuh kalau sudah turunkan nggak mungkin salah alamat tuh. Udah tercatat semua itu. Ya. Tiga, kadar iman menentukan keberkahan satu rizki. Keberkahan rizki. Ini, tiga ini. Ya. Ya, pelan-pelan. Ya, cara memahaminya bagaimana? Kalau ada yang bergerak, itu pasti rezeki diperintahkan ya untuk diturunkan. Tapi sekali lagi tadi, apakah itu akan langsung diterima atau nanti diakumulasikan, dikumpulkan? Yang dengan pengumpulan itu di titik tertentu Allah berikan. Jadi kalau Anda misalnya belum dapat hari ini, belum dapat hari besok, sepekan nyari nggak dapat-dapat. Tiba-tiba bulan yang ketiga dapat. Dan gajinya begitu besar tawarannya. Bahkan belum mulai udah dikasih ya pesangon misalnya untuk uang muka banyak sekali. Nah, cara memahaminya bagaimana? Bukan berarti ketika Anda dapat di situ besar. Itu akumulasi kumpulan yang telah dikumpulkan dari ikhtiar Anda sejak awal. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Nah, kenapa ada hukum demikian? Masuk ke sini dulu nih. Ya, saya mau tanya sebentar. Bapak Ibu, yang para ayah dulu ya, laki-laki lah terutama. Kalau mencari rizki dalam konteks bekerja ya, untuk materi. Karena rizki itu nanti ada ketenangan, anak-anak, keturunan itu rizki juga. Dalam konteks mencari materi, untuk makan, untuk minum, dan sebagainya, saya tanya, untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk mencari ridho Allah? Udah jujur aja, nggak usah. Pasang sini dulu. Udah, wajahnya nampak kok ini. Saya tanya, untuk kebutuhan hidup atau mencari ridha Allah? Ini nomor satu. Nggak mau kalah dua-duanya. Ridha Allah. Ini sekedar dunia. Pelan-pelan ya. Ketika Anda mencari rizki hanya untuk dunia, maka yang berlaku hukum dunia. Ya. Semakin Anda bekerja keras, semakin Anda dapat. Semakin Anda kreatif, semakin mudah dapat. Ya, semakin pintar, semakin mudah dapatnya. Di sini tidak berlaku masalah iman. Karena semua sama, Allah tetapkan hukum dunia. Siapa yang bekerja keras, siapa yang mau kreatif, siapa yang punya inovasi, siapa yang makin pintar, mudah dia mendapatkan dunia. Ada ilmu menambah, dunia dapat. Man arada dunya, kata Imam Syafi'i, fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menguasai dunia, dengan ilmu bisa dapat. Ini. Ada ilmu kreativitas, ada serius, sungguh-sungguh. Kerja yang serius, sungguh-sungguh. Kan? Di Tiongkok itu, kalau datang ke satu tempat, ketukin tiap pintu, nawarin barang. Ya, barang ditawarin, 1, 2, 3, 4, saking seriusnya. Orang mengerjakan apa, dia cari yang lain. Pernah dulu ada orang, bukan muslim, ke Saudi,
mampir ke Jeddah hanya untuk lihat jemaah haji itu beli apa. Setelah itu dia pulang ke Tiongkok, ke Cina, ya. Musim berikutnya itu made in China. Semua buatan Cina tuh, yang tasbih Cina, yang sajadah Cina, dan harganya jauh di atas harga-harga standar. Itu tuh. Jadi kalau misalnya orang serius, sungguh-sungguh kreatif, inovasinya ada, bisa buat sesuatu yang orang lain nggak buat, dia bisa sukses hukum dunia. Gitu. Tapi semua apa yang didapatkan pun untuk memenuhi kebutuhan dunia saja. Nafsu ada di situ, persaingan ada di situ, ya, popularitas ada di situ. Makanya orang-orang yang kerjanya orientasi dunia itu pada umumnya, maaf ya, pada umumnya apa yang didapatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsunya saja. Selesai sampai sini. Nafsu itu kan nggak berhenti. Makanya perlombaannya berapa banyak? Ayo siapa yang duluan dapat 10 triliun? Siapa yang duluan dapat 20 triliun? Dunia. Dan nggak akan berhenti. Begitu dapat pengen nambah lagi, dapat pengen nambah lagi. Walaupun yang dipakai mungkin tidak sampai ke situ. Sekarang saya tanya Anda ya, mengumpulkan sesuatu yang tidak Anda gunakan bermanfaat tidak? Ya. Ibu misalnya mengumpulkan kayu bakar banyak sampai seruangan masjid ini, Bu. Ya. Tapi yang Ibu pakai sehari cuma satu. Ya, dikumpulin 1, 2, penuh, tapi yang dipakai 1. Tapi nggak pernah puas melihat pengen lagi sampai 10 masjid kayu dikumpulkan. Yang dipakai cuma 1. Kira-kira perbuatan semacam ini bermanfaat tidak? Nah, jika ada orang yang banyak bekerja, hanya membutuhkan sesuatu untuk memenuhi keinginannya saja, ketahuilah Anda terjebak dalam kehidupan duniawi. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Jadi kalau bekerjanya hanya untuk tambah tabungan lagi, cek saldo, bandingkan dengan teman-teman, tapi dari apa yang dikumpulkan tidak membuat Anda lebih baik. Ya, yang paling bahaya tuh gini, pas sakit carinya obat generik. Padahal kayaknya minta ampun gitu. Ya, itu menunjukkan bahwa ada sifat dunia yang menguasai. Pada diri pribadi pun bersifat masih kikir. Nah ini ya, ini yang berbahaya ini. Ya, kalau bekerjanya nggak ada masalah, serius dapat nggak ada masalah. Cuma yang dapat ini mengeluarkannya seperti apa? Kalau hanya mengumpulkan, hanya pamer, hanya untuk update, dia mau menyampaikan dengan pamernya, pakai hukum dunia, nggak bisa disalahkan dalam konteks dunia. Walaupun secara moral dalam hukum agama ini tidak dibenarkan. Jelas nggak sampai sini? Ya, sekarang saya tanya, ada nggak orang misalnya OKB misalnya, orang kaya baru gitu. Nah, baru kaya langsung pasang status, ada yang begitu. Ya, dapat mobil baru pasang status, ada yang begitu. Nah, ini biasanya semakin banyak dilakukan terjebak dengan hukum dunia. Tugas kita mendoakan, bukan mencela. Oh, pasti si itu tuh, bukan ya. Jangan seperti itu. Ya, tugas kita mendoakan kembali dan sehingga dengan doa itu mudah-mudahan sampai kepada jiwanya untuk bisa berubah. Sehingga diarahkan pada yang lebih baik. Tapi maksud saya begini, kalau ada di antara yang ngaji itu, terperdaya dengan sistem seperti ini, dia bekerja, tambah lagi, tapi penambahan itu tidak membuat kehidupannya lebih baik dan bermanfaat, dia terjebak dalam kehidupan dunia. Pada akhirnya, berlaku hukum akhir dunia. Hukum akhirnya? Fana. Dunia itu kan punya 2 arti, satu cepat, yang kedua rusak. Cepat, nggak terasa, kayaknya baru kemarin kita ngaji ya, sekarang ketemu lagi. Cepat tuh. Ya ketemu teman, kayaknya baru kemarin main sama-sama. Ternyata sekarang udah punya cucu 4 gitu. Saya itu dunia. Itu hukum dunia, cepat. Ya, cepat. Yang kedua rusak. Semua dunia itu akan fana, rusak, sifatnya hilang, habis. Kalau bukan kita meninggalkan dunia, dunia yang meninggalkan kita duluan. Ini saya sering katakan, ini ada gelas nih, penampung air. Airnya habis, didiamkan saja, jangan diapa-apakan. Ini kotor, rusak sendiri. Anda punya handphone, elektronik, simpan aja, nanti rusak sendiri. Sifat semua dunia itu rusak. Ya, di sepanjang kita berada di dunia, tubuh pun nggak abadi. Yang ganteng-ganteng akan hilang dengan sendirinya gantengnya. Makanya ibu kalau cari suami ganteng nanti rugi tuh. Ya, baik sama, istri juga demikian, yang perempuan demikian. Semua selama di dunia hukum berlaku. Nah, harta juga begitu. Saat dikumpulkan banyak yang dihitung ini, kalau tidak sadar dengan ini poinnya. Kalau tidak sadar dengan ketentuan hidup yang benar, pasti penyesalannya di akhir. Karena semua yang dikumpulkan itu pada akhirnya akan selesai hilang. Minimal manusia yang meninggalkan apa yang dikumpulkan dari dunia ini. Berkumpul 100 triliun, hartanya kumpul, manusianya kan meninggal juga. Ya kan? Selesai ya? Ya pertanyaannya, selama hidup yang kemakan berapa dari sini? Nah ini yang kemudian dikoreksi oleh agama.
dituntun oleh Islam. Tidak salah. Kalau bisa jangan 100 triliun, nanggung 1000 triliun, 2000 triliun, 3000 triliun. Kayak Abdurrahman bin Auf tuh, sampai 14.000 triliun. Kalau dihitung dengan kurs sekarang. Sampai 14.000 triliun. Tapi ternyata apa yang dikumpulkan itu membawa keberkahan untuk dunianya, plus membawa bekal kebaikan untuk akhiratnya. 1 dari 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab adalah orang paling kaya yang pernah hidup di muka bumi ini. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Hartanya kurang lebih sampai 14.000 triliun. Tapi bisa menggunakannya. Dunianya sejahtera, akhiratnya terjamin. Jelas sampai sini? Ya, nah maka yang paling menentukan itu ini satu niat, yang kedua di sini aspek keberkahan. Dicarinya pakai iman. Maka niatkan yang pertama, upayakan setiap pencarian itu gunakan fungsi imannya untuk mencari ridha Allah. Maka ayatnya akan pindah ke ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang yang beriman, pakai imanmu untuk mencari kebutuhan hidupmu. Nanti aku siapkan, kata Allah, yang sesuai dengan kadar imanmu. Karena itulah kadang kelihatannya begini. Kelihatannya mohon maaf ya Bu, Pak, gak dapat lagi. Padahal sudah tahajud malamnya. Udah puasa, udah baca Quran. Lamar gak dapat lagi. Ini gak dapat lagi. Bukan karena ini Anda gak bisa dapat. Bukan. Karena belum cocok dengan iman Anda. Ini belum thayyib. Belum thayyib. Belum ada baiknya. Mungkin ada bagian dari usaha itu yang kurang cocok untuk iman. Tapi ikhtiar Anda mencari, itu oleh Allah ditetapkan. Setiap dia berangkat, tuliskan. Siap turunkan, siap turunkan. Cuma kapan diturunkan? Nah, itu kadang-kadang ada latihan untuk menguatkan keimanan kita. Sampai kita melewati semua perjalanan pencarian rezeki itu, baru diturunkan. Dan hebatnya, dalam mencari ini, Allah berikan bonusnya. Ada bonus pengalaman. Pernah sakit, pernah capek, pernah naik ini, pernah naik itu. Tanpa sadar, itu yang menempa dirinya menjadi sosok yang lebih kuat, lebih baik. Yang ketika rezekinya diberikan seutuhnya, dia sudah bisa menggunakan rezeki ini sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Yang mahal tuh ini. Makanya Abdurrahman bin Auf itu kan diambil dulu, dirampas hartanya. Berangkat 400 km, jalan kaki, nggak bawa apa-apa. Dipakai dulu ilmunya. Belajar dulu jadi penyalur, dapat upah, dapat bonus dulu, baru dipakai lagi. Tapi perjalanan itu menempa hidupnya dengan iman, sehingga jadi orang terkaya yang pernah tercatat dalam kehidupan di bumi sampai hari ini. Jadi kalau satu kali Anda melamar kemudian ditolak pekerjaan, jangan langsung simpulkan tidak diberi. Alhamdulillah ya Allah, yang telah memberikan kepadaku rizki yang baru berupa penolakan ini, untuk menguatkan iman dan mentalku untuk menjemput rizkimu yang lebih baik daripada ini. Jelas ya? Nah, ini poin-poin ini yang mahal. Nanti kalau sudah dapat ilmu ini, yang lainnya akan lebih mudah. Jadi jangan disimpulkan, ya Allah, aku sudah ngaji, aku sudah tahajud, kurang apa lagi? Sampai hari ini aku belum dapat. Nah, itu sesuatu yang tidak tepat untuk keluar, tapi juga bisa dipahami karena boleh jadi belum mendapatkan pencerahan sesuai dengan bab rezekinya. Nah, pada akhirnya dikembalikan, kalau sudah dapat itu ditanya balik oleh Allah, itu mau dipakai apa? Oh, pada akhirnya aku yang cukupkan. Ya, falyanzuril insanu ila ta'ami. Yang pertama kebutuhan makan kita pastikan dengan baik. Allah yang kasih, masa digunakannya untuk mencari yang tidak baik. Jelas? Baik, kemudian diteruskan ayatnya, saya agak cepat. Anna sababnal ma'a sabba, thumma syaqaqnal arda fa'ambatna fiha habba. 1, wa 'inabau, 2, wa zaituna, wa hadaiqa, wa fakihatan, 5, mata'an lakum wali an'amikum. Stop sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan kepada inti bahasan bagian akhirnya. Yang tadi mukaddimah ya, sekarang kita baru mulai itu. Enggak, ini kan tadi saya mau ingatkan dulu apa yang kita gali kemarin. Khawatirnya begini. Maaf, kita ngaji, tapi hasil dari ngaji belum bisa digunakan untuk mengevaluasi diri. Itu yang sayang. Ya, jadi kembalikan pada diri kita sampai detik ini, kita duduk sama-sama, materi yang sebelumnya sudah semaksimal mana kita buat lebih baik. Koreksi diri sudah, kalau tubuh sudah bagus, sekarang memenuhi kebutuhan hidupnya seperti apa, kerjanya bagaimana, cara mengcari kerjanya seperti apa. Jangan sampai terkumpul-kumpul kelihatan banyak, tapi yang banyak itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, sekarang, yuk kita kembalikan ke sini, nggak apa-apa, biar ini muncul dulu. Ini ya.
Jazakallahu khair. Satu, ya Allah uraikan nikmat kepada kita dari mulai kebutuhan pokok, bahasa kerennya kebutuhan primer, sampai yang tambahan, sekunder, nambah lagi, tersier, dan seterusnya ya. Nah, ini ibu-ibu yang mungkin belum pernah dengar istilah-istilah ini, nah kadang-kadang ini yang suka dimunculkan dalam kehidupan kita. Jadi saya bawa istilah-istilah yang memudahkan dipahami saja ya. Satu, ya pelan-pelan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka cepatlah manusia sadar dengan kekuasaan Allah dari mana dia bisa makan, mendapatkan kebutuhan pokoknya. Apakah karena usahanya yang hebat? Apakah karena uang yang sudah terkumpul? Apakah karena kedudukannya dia bisa terus makan enak? Ya. Nah, maka Allah turunkan lagi supaya mengerti yang punya uang, yang punya kedudukan, mohon maaf sekali ya, yang punya hal-hal yang mudah untuk bisa makan, Allah kembalikan ke hukum asalnya supaya sadar semua kembali ketentuannya kepada siapa? Allah. Makanya kadang dalam cari rezeki unik, Pak. Yang pintar nggak dapat, yang disebut kurang pintar dapat. Kadang-kadang demikian. Ya, yang IPK-nya 4 belum dapat, yang IPK 2,5 dapat misalnya kan? Misal ya. Nah, kalau dipikir menggunakan logika nggak nyambung. Tapi kalau dilihat pakai iman ketemu. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa rizki itu bukan milik orang pintar atau bodoh. Rizki itu bukan milik orang yang hebat atau bukan. Rizki itu kembali kepada Allah. Itu poinnya. Anna sababnal ma'a sabba. Allah berikan gambaran yang pertama, itu Anda yang makan. Kalau sistemnya yang saya atur rapi itu, saya kunci sedikit aja, sulit Anda makan. Satu, air yang mengalir, yang tercurah dari langit, yang mengalir kemudian di daratan, yang dengan air itu masakan bisa dimakan, berbagai macam bisa dinikmati. Kata Allah, itu adalah kuasaku. Siapa yang mengatur air? Bukan PDAM. PDAM itu mengolah air ketika airnya sudah ada. Yang menghadirkan airnya siapa? Nah, kata Allah, kalau saya kunci itu air sedikit saja, bagaimana kamu merasakan kebutuhan hidupmu? Itu dulu satu ya, untuk menyadarkan kembali. Makanya menggunakan na di situ, bukan tu. Allah bisa mengatakan misalnya, ana tidak pakai tasdid, sababtul ma'a sabba. Tapi ketika menggunakan na, di sini ada ta'zimun nafsi dalam ilmu nahwu. Ya. Na singkatan dari nahnu. Ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Allah membawa keagungan dirinya untuk menunjukkan satu hal yang sangat istimewa dan agung. Jadi makan itu, kemudian fungsi air itu sangat istimewa bagi manusia. Penting. Saking pentingnya ditampilkan keagungan Allah di dalamnya. Anna, sungguh dengan keagunganku, akulah yang mengatur curahan air itu, sampai dengan curahan itu engkau bisa mendapatkan kebutuhan pokok hidup. Kalau aku kunci sedikit saja, kemarin saya dari Harau. Ya, kabupaten 50 kota itu. Itu satu-satunya di Indonesia yang kabupatennya 50 kota itu. Sampai di lokasi, kemudian disampaikan oleh wali nagarinya bahwa ini Ustadz kering. Anda bayangkan ya? Bayang tidak? Belum saya sampaikan. Jadi itu alamnya indah sekali. Air terjun itu di mana-mana. Kita baru masuk sudah air terjun, air terjun, air terjun. Terus tempatnya itu di belakang air terjun 7 lapis. Indahnya luar biasa. Tapi ternyata airnya ditahan oleh Allah sebentar. 4 bulan lah kurang lebih. Pak Ibu, mohon maaf ya, kering. Sungai kering, ini kering, semua kering. Tanaman juga mulai layu sedikit-sedikit. Baru kemudian merasa, Ustaz belum pernah terjadi selama ini. Mohon doakan, mohon kita berdoa. Supaya mudah-mudahan ini airnya muncul lagi, tanaman hidup lagi dan sebagainya. Anda bayangkan, satu bagian Allah kunci sedikit aja. Kadang-kadang penguncian itu untuk mengingatkan kembali, ingat tidak dengan Allah. Bawa ke praktek hidup. Maaf, Anda dagang nih. Modal 5 juta, dapat hasil 10 juta. Untung berapa? 5 juta. Dapat hasil lagi bulan depan 15 juta, untung berapa? 10. Hasil lagi bulan depannya lagi 20 juta, untung berapa? 15 juta. 15 juta untung ya. Bulan depannya lagi dapat 7 juta. Pertanyaan saya, rugi atau untung? Tapi kadang masih disebut rugi. Aduh, rugi nih. Biasanya 20 juta, cuma 7 juta. Pernah nggak? Pernah nggak mengalami begitu?
Ya, pertanyaannya bukan itu sebetulnya. Saat itu turun omsetnya, ingat Allah tidak? Itu. Itu dulu ingat Allah tidak? Sama dengan di luar, air dikunci sedikit supaya ingat Allah, minta lagi. Baru istisqa, baru sholat dan sebagainya. Anda kerja dikunci dikit aja dulu, ingat Allah enggak? Atau Anda masih mengandalkan kemampuan Anda, tingkatkan lagi ini. Produksi kita harus ditambah, kreativitas kita harus bergerak maksimal. Ayo datangi, door to door. Berarti Anda terjebak dalam hukum dunia. Ayo yang didapatkan yang 20 juta. Haknya sudah ditunaikan belum? Sedekahnya sudah belum? Berbaginya sudah belum? Jangan-jangan ada fakir miskin yang teriak haknya belum dapat. Jangan-jangan ada saudara yang belum mendapatkannya. Jangan-jangan ada anak yang disekolahkan di tempat yang tidak kenal Allah. Supaya dikoreksi lagi. Orang cuma dapat 1 juta sebulan, anaknya bisa hafal Quran. Sekolahnya kenal Allah. Anda sepeda ada, motor ada, mobil ada, rumah luas, harta ratusan juta. Anak pakaian aurat kebuka. Kenal Allah tidak. Ngaji aja belum bisa. Terus berapa lagi harta yang Anda butuhkan untuk ditambah? Dikunci sama Allah sedikit supaya ingat. Terus dengan dikunci masih belum ingat juga. Dengan cara apa lagi diberikannya? Terus sampai habis. Baru setelah habis datang pengajian. Ini kadang-kadang nih, biasanya bertahap, nggak akan langsung tuh. Ya, tapi kalau angkuh, langsung. Ya, jadi ketika ada makhluk yang mengangkat terlalu tinggi, Allah akan jatuhkan terlampau rendah. Tinggi aja, rendah jatuhnya. Fir'aun tuh terlampau tinggi jatuhnya. Ya, maaf, sombongnya terlampau tinggi, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Dijatuhkan oleh Allah karena di bumi tempatnya kurang rendah, ke laut langsung. Tenggelam. Sehingga orang mengatakan Tuhan tenggelam katanya. Tuhan kok tenggelam. Ya kan? Ini hukum nih. Ya, Anda punya kedudukan, punya jabatan, komentar misalnya, apa saja. Ya, komentar yang menunjukkan Anda tinggi, orang lain rendah. Itu nggak akan tunggu lama. Seketika selesai. Habis. Bisa kehormatan, bisa hartanya habis, bisa macam-macam dan sebagainya. Jelas di sini? Ini bagian pertama ya. Jadi, anna sababnal ma'a sabba. Ini contoh. Dengan keagunganku, aku yang mengatur curahan air itu untuk mengalir dengan melimpah. Kalau aku kunci, selesai. Nah, bagaimana cara membaca ini? Pakai ilmu balaghah. Dengan sistem majas. Praktekkan dalam hidup, jangan hanya dipahami air saja. Makanya ada ilmunya untuk baca Quran itu. Tafsir itu ada ilmunya, minimal 5. Ada berapa? 5. Ada matnul loghah, 1. Ada nahu, 2. Ada sharaf, 3. Ada ma'ani, 4. Ada bayan, 5. Ke-6, nanti ada tambahan badi'. Ke-7 ada arud, ke-4 ada adab, ke-8 ada adab. Kalau mau ditambahkan. Yang 5 ini kalau kita pakai, ini kan contoh. Praktekkan dalam hidup. Coba rizki kalau dikunci, sehat kalau dikunci. Sehat rizki bukan? Nah, saat sehat dipakai enggak? Sholat jamaah enggak? Baca Quran enggak? Coba dibanding baca Quran dengan cerita gosip, lebih banyak mana lisan digunakan? Lebih banyak yang kotornya kan? Coba bandingkan lagi. Kalau lisan itu mulutnya sudah Allah kunci dikit aja, sakit gigi dikit aja. Udah susah tuh. Makanya mumpung masih sehat, ihtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 sebelum 5 datang yang lain. Salah satunya sehat dipakai sebelum datang sakit. Sakam itu sakit yang membuat penyesalan. Ya Allah, kenapa saya nggak gunakan kaki untuk ke masjid? Ya Allah, kenapa lisan saya tidak digunakan untuk baca Quran misalnya. Nah, ini pakai. Jadi kalau dikunci sedikit dari apa yang kita dapatkan, langsung ingat rumusnya. Ingat Allah. Nih. Tas ya? Nanti babnya belajar lebih detail. Tadi dikunci tuh. Harusnya terakumulasikan dapat rezeki. Oh ini kok sudah setahun gak dapat. Lihat lagi babnya. Apa nih bab penghalangnya? Oh birrul walidain. Pasti punya masalah sama orang tua. Di antara kuncinya. Lihat lagi. 1, 2, 3. Paham? Anna sababnal ma'a sabba. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian air jatuh ke tanah gembur lagi, terbelah lagi. Supaya bisa ditanami. Ini yang bertani, berkebun, kami itu kan di Gerakan Indonesia Menanam, itu swadaya ya, tidak dibiayai oleh pemerintah. Itu kami yang sama-sama dengan teman-teman. Dan mengambil dari saripati Al-Quran. Makanya memberi contoh kalau dekat dengan Allah, tanah yang mati pun bisa hidup lagi. Ya, ternyata setelah diteliti oleh para ahli, yang kita kemudian seleksi, kumpul bareng-bareng, di dalam tanah itu ada yang namanya mikroba. Mikroba itu hewan kecil yang tugasnya menggemburkan tanah lagi. Dan dia aktif.
Ketika ada hujan, terbuka, aktif lagi. Dengan kuasa Allah itu bisa terbuka kembali. Ya, ada yang nanam padi, nanam singkong, nanam macam-macam. Kadang-kadang mau nanam padi dibajak dulu kan ya. Dan seterusnya. Nah, kita diajarkan oleh Allah. Kenapa kadang yang ini hujan deras, yang ini rintik-rintik, yang ini kecil. Hujan deras Allah atur. Yang ini deras karena ada tanaman yang mungkin butuh lebih banyak air. Ada tanah yang harus gembur lagi. Tapi intinya adalah yang membuka peluang rizki dari tanah pun siapa? Jadi yang punya peluang rizki itu bukan karena manusianya, bukan perusahaannya, bukan karena andanya. Yang punya siapa? Maka cara paling singkat, dekati, bangun akses yang kuat dengan Allah supaya peluangnya terbuka. Ini contoh kecilnya seperti tanah. Contoh besarnya apa? Kalau ingin membuka peluang rezeki dalam apapun kehidupan, pakai cara cepat. Anda hukum dunia aja sekarang ada ordal katanya tuh. Orang dalam, ya. Apa kesimpulannya? Supaya dapat akses kan? Ya kan? Sekarang kalau Anda punya akses yang lebih baik, lebih bagus, lebih mulia, kenapa tidak kita gunakan? Yang punya rezeki Allah, yang punya ilmu Allah, yang punya kekayaan siapa? Kenapa kita tidak bangun kedekatan dengan Allah sehingga akses kita bisa lebih mudah? Paham sih sini? Ya? Nah, membangun akses kepada Allah dengan modal iman itu, aksesnya disebut takwa namanya. Apa namanya? Takwa. Saya keluarkan sini ya. Takwa. Jadi iman ini cahayanya, modalnya, modal dasarnya. Takwa ini jembatannya. Untuk bangun aksesnya. Nanti diturunkan dari takwa, dipancarkan. Apa yang disebut dengan ibadah. Kan begini, saya punya modal iman, ingin mendekati Allah pakai jembatan takwa. Bagaimana cara memfungsikan takwa, menggunakan takwa? Nah, bentuknya ibadah. Maka dari sini muncul sholat untuk mendekati Allah. Di sini muncul puasa. Di sini muncul baca Al-Quran. Untuk mendekati siapa? Nanti kalau sudah terbangun ke sini kedekatan kuat, apa saja diturunkan? Dibuka langit dan bumi. Dari mana taunya? Quran surat 7. Ayat berapa? 96. Walau anna ahlal qura amanu iman wattaqau taqwa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah satu penduduk kampung. Ibu yang pakai seragam dari mana ini? Tegal. Kalaulah satu Tegal. Satu penduduk Tegal meningkatkan imannya dan menggunakan iman itu untuk menaikkan takwanya kepada Allah. Salatnya rajin, pengajiannya rajin, puasanya rajin, doanya rajin. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Demi keagunganku kata Allah, aku buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Nih, tidak cukup dengan amin. Ini buka dulu tuh. Tuh. Ini kan yang dicari. Makanya yang dibuka oleh Nabi itu, yang diajarkan bukan ilmu dunia dulu. Dibuka imannya dulu. 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yathrib kan awalnya. Begitu imannya dibuka, dekat dengan Allah sudah luar biasa. Maka apa yang terjadi? Kota yang tertinggal jadi maju, jadi mencerahkan, berubah jadi Madinah Munawwarah, menyebar ke tempat lain. Itu kurikulumnya begitu. Yang dikuatkan imannya dulu. Pak, cari kerja itu gampang, Pak. Yang tidak mudah itu cari kerja pakai iman. Kalau cuma cari uang, Pak, modalnya gampang. Di depan aja nggak pakai apa-apa. Ayo, Pak, kanan, kiri, masuk kanan, kiri. 2.000. Makasih, Pak. Kan? 5.000. Makasih, Om. Ya. Kemarin dia bilang Bapak, sekarang Om. Kalau cuma untuk dapat uang, mudah. Tapi cari pakai iman, itu mesti latihan. Makanya kalau dilatih sehari belum dapat, setelah kita menguatkan iman, alhamdulillah. Hari kedua lagi, hari ketiga lagi, sampai kita merasa iman kita kuat, dan merasakan kedekatan dengan Allah sehingga mengatakan saya punya Allah nih. Hari ini saya nggak dapat, alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting Allah masih membersamai saya. Kalau sudah rasa itu ada, Pak, min haitsu la yahtasib, nggak nyari datang sendiri. Pak Ibu nggak percaya silahkan. Di semua bab kehidupan. Jadi aktivitas kita itu sampai ke tingkat tertingginya sampai kita merasakan punya Allah itu dulu. Ibu kalau punya masalah di rumah tangga, tapi masih merasa punya Allah, itu ringan. Ringan. Insya Allah, pasti Allah berikan solusi, pasti berakhir. Ya. Fa'ambatna fiha habba. Maka, dari air yang tercurah ini, tanah yang sudah terbuka, muncullah biji-bijian. Ini biji-bijian ini tanaman pokok, padi, kan? Jagung,
Maksudnya asal dari makanan apa? Pokok. Ini yang pokok-pokok. Ya. Beras, jadi nasi, itu kan? Ibu apa makanan pokoknya? Beras, sama kayak ayam beras. Ya. Nasi, cuma asalnya dari beras. Beras itu masuknya habba. Ambatna fiha habba. Baik, beras itu bisa tumbuh nggak kalau nggak ada air? Tidak, karena padi itu tumbuhan air. Padi itu tumbuhan air. Sekarang airnya dari mana? Allah kunci sedikit air. Ibu, kalau air ada sudah kumpul, diatur oleh petani, itu airnya sudah ada. Kalau airnya nggak ada, bisa nggak tumbuh berasnya? Padinya bisa tumbuh. Jadi yang punya air siapa? Berarti kalau kita makan nasi dari beras itu, di situ kemudian maaf, ada airnya sebelumnya mengalir, yang ngasih Allah, yang numbuhkan padinya Allah, sampai kita makan. Berarti yang kita makan dari siapa sumbernya? Sekarang saya tanya ibu, bapak, nih mas, kalau saya kasih 50.000, apa yang disampaikan? Gini, biar gampang nih saya contohkan. Sebentar. Makasih Ustadz. Itu kan? Paling kita jawab sama-sama kan? Tapi karena ini contoh, saya ambil lagi. Yang contoh. Udah. Gini, dengan manusia saja yang sekali berbuat baik, kita bisa berterima kasih. Kenapa kepada Allah yang tiap waktu memberikan kebaikan pada kita, itu tidak ada. Sedikit munculnya. Alhamdulillah Allah itu maha menerima walaupun sedikit. Makanya disebut syakur, yang maha menerima walaupun sedikit. Nah, kembalikan lagi, kamu bisa makan itu sumbernya dariku. Kalau nggak ada itu, nggak makan kamu. Sekarang dalam kehidupan dunia, kita berterima kasih. Mengapa saat Allah berikan itu, rasa terima kasih kita tidak muncul? Nah, cara berterima kasih kepada Allah berbeda dengan makhluk. Karena Allah bukan makhluk. Kepada makhluk berkata-kata, setelah itu bersikap baik kan? Senyum. Bos, direktur di pekerjaan ngasih gaji tiap bulan, tiba-tiba baik sama direktur. Nyapanya, senyumnya, fasilitasnya luar biasa. Sekarang Allah baik pada kita. Bagaimana kita mengungkapkan terima kasih itu? La in syakartum, itu indahnya Allah begitu. Begitu kita berterima kasih malah ditambah. Ini kan tidak. Terima kasih cuma sama-sama. Ada nggak orang? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nggak ada kan ya? Allah beda. Begitu kita berterima kasih ditambah. Semakin berterima kasih ditambah. Gitu. Kadang baru ngasih udah pengen diambil lagi. Manusia kan? Manusia. Nah, cara berterima kasihnya bagaimana? Kembali ke rumus ini lagi. Ini. Pakai imannya, meningkatkan takwa, ibadahnya tambah lagi. Jadi kalau orang soleh dulu dapat tambahan, orang dapat tambah ilmu, ngajinya lebih rajin. Imam Syafi'i itu waktu ilmunya bertambah, sehari hatam Quran. Sehari itu. Tambah lagi, tambah lagi, hatam lagi. Ramadan 2 kali dalam sehari. Siang sekali, malam sekali. Orang sekarang baru dapat ngaji Quran dulu, setelah itu Qurannya hilang. Nah ini yang kita kembalikan rumusnya. Nanti semakin meningkat takwanya, level rizkinya pindah. Dari yang biasa nyari, datang sendiri. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu. Itu ayatnya jangan cuma dihafal. Anda tidak akan merasa nikmat untuk mendapatkan pembuktian ayat itu kalau hanya dengan menghafal. Amalkan ayat itu baru terasa kenikmatannya. Setelah itu rasakan bedanya, bedakan rasanya, pasti akan terasa bedanya itu. Pasang status tuh. Ini pakai dulu ini. Kerjanya pakai takwa, belajarnya pakai takwa. Belajar pakai takwa tuh jangan nyontek. Pakai, Allah sudah kasih ilmu pada diri kita itu. Kembangkan ilmunya. Yang mahasiswa-mahasiswa nih. Allah ciptakan kita dengan pintar. Potensi di sini ada. Pakai itu. Kalau itu keluar, takwanya muncul, itu jadi orang hebat di kemudian hari. Ya, nggak cukup dengan amin tuh. Butuh ini tuh. Ini ke kelas saja sudah titip absen kan? Nah, gimana mau pintar? Nanti ke kantor juga begitu. Begitu kerja dipakai lagi rumusnya. Ini nggak akan bisa kita mendapatkan apa yang kita harapkan itu. Balik ke sini. Jelas di sini? Jadi ini kembalikan. Dari sekian yang kita kemudian dapatkan, berapa yang meningkatkan takwanya? Sehingga perbandingannya begini.
takwa sama dengan rizki. Semakin meningkat takwanya, meningkat rizkinya. Gitu ya. Semakin turun takwanya, menurun kualitas, bukan kuantitas. Bukan jumlahnya, tapi keberkahannya. Karena takwa berbicara tentang keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Apa cirinya berkah itu? Bertambah nilai kebaikan dan manfaatnya. Baik plus manfaat. Uang banyak, tapi banyaknya uang tidak membuat baik. Nah, itu berarti ada yang hilang keberkahannya. Uang banyak, bajunya bagus. Harganya satu dari atas sampai ke bawah, misalnya 1 miliar pakai baju. Misal. Dunia itu biasa aja, Bu. Biasa aja dunia itu. Orang nyebut triliunan. Dulu sahabat itu disebut harta sebanyak apapun biasa aja. Gak ada tuh, wah Masya Allah. Ya, biasa saja gitu. Dunia itu biasa. Yang dikhawatirkan Nabi itu umatnya yang kaya, yang tidak bisa mengelola kekayaannya dengan baik. Ya, sekarang pakai pakaian 1 miliar dari atas sampai ke bawah. Tapi yang dipakai itu, maaf, tidak ada unsur keberkahan. Aurat terbuka. Setelah itu pamer muncul. Ya, pakaian gak bisa dipakai sholat. Untuk apa? Mobil bagus, harganya 8 miliar. Tapi belum pernah dipakai ke masjid. Buat dipanasin aja, puncak bolak-balik gitu. Udah simpan lagi di garasi. Kerjaan. Anda beli sesuatu yang gak Anda pakai. Yang menikmati siapa? Ya, beli mobil cuma buat disimpan di garasi. Ntar dipanasin, balik lagi, panasin, balik lagi. Dipakai enggak? Berarti kan gak ada kegunaannya. Jelas gak? Bukan dilarang, tidak, silakan beli mobil yang sekian miliar. Pakai ya buat nyantunin anak yatim, buat bekerja lagi dunianya, pakai buat pengajian, buat ke masjid. Jangan parkir depan masjid. Cari parkiran lain supaya orang nggak lihat. Parkir depan masjid, pimpin. Sama juga itu, bohong syariah itu. Menggunakan syariat untuk bohong. Itu maksudnya, jangan dipotong nih. Nah ini ya, jadi setiap kita, akhirnya apa? Setiap makan ingat Allah, itu puncaknya. Setiap makan ingat siapa? Ada kiai kita, itu orang soleh sekali. Tapi saya nggak akan sebutkan namanya. Itu setiap kali mau makan, beliau menggunakan pakaian yang bagus. Minimal pakaian yang rapih menutup auratnya. Minimal. Setiap mau makan. Padahal makannya sederhana. Walaupun nggak mewah, makan. Ya. Muridnya tanya, guru, saya amati kenapa setiap mau makan, penampilan Anda itu begitu rapi, baik, bagus. Apa jawab beliau? Saya malu kalau menggunakan pakaian yang kurang bagus untuk mendapatkan rizki dari Allah. Karena ketika saya makan ini seakan saya mendapatkan hadiah dari Allah. Jadi malu disaksikan Allah menerima hadiah menggunakan pakaian yang tak layak. Makanannya biasa, tapi beliau menggunakan pakaian yang baik. Jadi menerima makanan itu saat mau makan, merasakan ini Allah sedang ngasih nih, sedang diperhatikan Allah. Saya malu dilihat Allah, mendapat hadiah dari Allah, dilihat Allah menggunakan pakaian yang tidak Allah sukai. Ya, bukan dilarang pakai kaos, nggak apa-apa. Ya, cuma sampai sedalam itu gitu, rasanya itu. Nah, punya nggak rasa sampai ke situ tuh? Nah, coba berlatih tuh. Jadi ketika menerima sesuatu itu yang terasa itu kenikmatan punya Allah. Kalau sudah sampai situ itu terima kasih semua tuh. Nggak ada mengeluhkan masalah nikmat tuh nggak ada. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ya, ada makanan sedikit, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Saya masih punya Allah. Yang mahal tuh itu. Ini udah dapat banyak, belum ingat. Menu udah banyak, Masya Allah. Masih belum ingat, butuh berapa lagi? Makanya Nabi kan ngajarkannya sederhana. Idza quddimat ta'amu, jika makanan sudah dihidangkan, khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu, tsumma sammillah, au qala bismillah, au qul bismillahirrahmanirrahim. Lalu bacakan nama Allah, bismillahirrahman. Semua yang baca bismillah ketika makan dan minum, pertanyaannya, apakah saat makan minum ingat Allah? Nah, nanti level ingatnya ada dua. Ada dua. Pelan-pelan ya. Level ingat secara fikih sehingga tidak menyentuh makanan kecuali yang dikehendaki Allah.
Dan kalimat bismillah itu kalimat sakral. Ada nilai di dalamnya, nilai keagungan. Makanya nggak ada orang bismillah minum yang haram. Minum bir bismillahirrahmanirrahim misalnya. Nggak ada. Dan ketika orang bercanda menggunakan itu dikecam sama semesta. Semua akan marah. Disebut penistaan. Karena kalimat mewah, kalimat istimewa. Karena itu Anda makan, minum, berpakaian, menggunakan apapun dengan asma Allah, pasti memastikan membeli, menggunakan, memakan, meminum, memakai hal yang Allah sukai. Level 1 itu. Level 2-nya yang tertinggi, bismillahirrahmanirrahim itu menghadirkan syukur pada diri kita. Terima kasih ya Allah, masih bisa minum. Terima kasih ya Allah, masih bisa makan. Terima kasih ya Allah, masih diberikan hadiah pakaian. Itu kalau sudah begitu, levelnya ditambah lagi sama Allah. Tapi nambahnya sesuai dengan kebutuhan imannya. Kalau imannya sudah bisa menggunakan harta, tambah lagi banyak. Jadi unlimited tuh. Unlimited, kalau sudah punya Allah tuh nggak terhitung. Kalau manusia masih terhitung. Orang paling kaya sekarang berapa hartanya? 5.000 triliun. 5.000 ya? Siapa namanya? Elon Musk. 5.000 triliun. Masih sedikit. Karena masih terhitung. Yang hebat itu yang tak terhitung. Makanya kalau punya Allah, nggak akan terhitung. Apa saya dibutuhkan gampang. Jelas? Kita berlatih tuh. Nah, biasakan dari makanan dulu, yang kecil-kecil, bersyukur, alhamdulillah, terima kasih. Makanya minum dengan basmalah ditutup dengan hamdalah. Ya, Ibu kenal Nabi Ibrahim, Bu? Ah, ya, Bu. Berapa usia Ibu ini ya? Ibu kenal Nabi Ibrahim. Alhamdulillah, memang kalau udah agak siang agak beda situasi. Nabi Ibrahim apa gelar beliau itu? Angkat tangan. Mana? Hah? Khalilullah. Khalilur Rahman. Ya, dua-duanya betul. Khalil. Enggak dapat hadiah, cuma tanya. Bagus. Nah, ini pertanyaannya, kapan beliau mendapatkan gelar itu? Angkat tangan yang bisa. Ya, ini bukan cerdas cermat nih. Tanya dulu, kapan beliau dapat gelar itu? 1 juta. 2 juta. 5 juta kurang 50.000. Dah waktu habis. Beliau dapat gelar itu karena perkara sederhana. Makan, minum, bismillah, selesai alhamdulillah. Turunlah kemudian wattakhadallahu Ibrahim khalila. Langsung jadi kekasih Allah. Mau minum, bismillah, selesai alhamdulillah. Jadi ketika semua pekerjaan dilakukan karena ingat pada Allah dan syukur kepada Allah atas ingatnya itu langsung Allah tetapkan kekasih Allah. Jadi kekasih Allah, jadi Khalilullah, Khalilur Rahman, karena perkara yang sederhana. Tapi dari kesederhanaan itu muncul keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya, jelas? Ya, maaf ya. Nah, ini rahasia kedua ya. Cari amalan sederhana yang biasa, tapi yang orang belum banyak kerjakan dan niatkan karena Allah. Itu wasilahnya luar biasa. Maaf Ibu, ada perempuan kurang baik. Perempuan malam. Keluar siang juga. Di masa itu. Jadi ini perempuan seharian lah. Ya, siang keluar, malam keluar, sore keluar. Masa itu dulu. Bu, waktu jalan kecapean, lihat ada, maaf ya, ada anjing kehausan. Gak pakai, haus. Ibu tahu ceritanya? Ya udah. Udah gak tahu. Lalu beliau putuskan untuk memberi minum kan? Ada riwayat menggunakan bagian alas kakinya, ada riwayat menggunakan satu benda di situ, kemudian ke satu sumur, kan perjuangan tuh ngambil air. Lalu diberikan air itu kepada hewan tadi, dan dengan pemberian air itu, dia niatkan setulus-tulusnya itu untuk memberi itu, maka anjing itu mendapatkan satu kenikmatan baru, kehidupan yang baru dengan izin Allah, dan kemudian singkatnya dia hilang rasa hausnya dan beraktivitas lagi. Apa yang terjadi? Ternyata amalan kecil itu yang tidak banyak dilakukan orang, itu yang mengantarkan dia mendapatkan rahmat Allah. Ada satu keterangan menyebutkan dengan amalan itu, Allah berkehendak menghapuskan kekurangan dia, dosa-dosa dia, bertobat dengan itu. Ada yang merinci,
Dia melihat anjing ini yang dihinakan manusia saja, yang terhina, yang disebut najis, yang segala rupa, ternyata ketika mendapatkan air dia bisa hidup lagi dengan kehidupan yang baru. Kenapa saya yang bukan hewan, walaupun berbuat yang kotor, yang salah di masa lalu, tidak berusaha mendapatkan kebaikan baru. Jadi dari air yang dia berikan, dia mendapatkan hidayah dari situ, berubah kemudian jadi orang baik, yang dengan kebaikan itulah rahmat Allah diturunkan kepadanya. Jadi Allah itu kadang ketika ingin memberikan seseorang kebaikan, tidak harus memberikan yang besar, kadang dari yang kecil-kecil. Jadi walaupun Anda mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang kecil, tapi di situ ada kenikmatan untuk mendekati Allah, ambil aja dulu. Nikmati gitu. Tapi yang mahal itu apa? Rasa syukurnya, terima kasih ya Allah. Saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan rezeki darimu. Nah itu yang mahal. Kalau sudah bisa mendapatkan nikmat itu, bisa mengolah harta dengan baik, baru yang banyak datang. Nah kadang dikasih banyak, gak bisa ngolah, celaka lagi. Jelas? Oke? Jadi kembali ke situ. Anna sababna al-ma'a sabba, thumma syaqaqna al-arda, fa'ambatna fiha habba. Ini habba, setiap makan makanan pokok, usahakan ingat Allah. Minimal, makan, bismillah, selesai makan. Nah, itu level 1. Level 2-nya, yang dibaca itu rasakan ada rasa di dalam jiwa. Sampai merasakan kenikmatan, beralhamdulillah itu merasakan nikmat betul, punya Tuhan Allah. Kalau sudah seperti itu, semua makanan nikmat. Ya, makan pakai garam aja nikmat, pakai ayam lebih nikmat, dan seterusnya. Ya telat ya. Wa inabau wa qadba, dan anggur. Qadba, apa itu qadba? Coba cari siapa yang tahu artinya qadba. Itu terjemahan ya, sayuran ya. Sayuran itu diterjemahkan sayuran. Gini, qadba itu asalnya tanaman merambat. Ya, tanaman merambat. Dulu di masa-masa kehidupan Nabi, itu ada orang membawa tanaman ini untuk pakan hewan. Pakan hewan. Ya. Nah, bagusnya pakan hewan ini, tanaman qadba ini, kalau dimakan oleh hewan-hewan ternak, ya sapi misalnya, kerbau misalnya, itu pertumbuhannya bagus, bikin gemuk, dagingnya enak. Kalau dimakan oleh hewan tunggangan, kuda dan semisalnya, itu kuda-kudanya bagus. Ya, ada yang menyebutkan asalnya dari Persia, dibawa ke wilayah Arab, kemudian berkembang di situ. Nah ini yang diteruskan, dibawa oleh Barat, dikembangkan, Tariq bin Ziyad bawa sampai ke Andalusia, dikembangkan di Iberia, sekarang Spanyol, ada wilayah Portugal, ya dibawa lagi kemudian ke tempat-tempat lain, makanya ada yang menyebut kuda-kuda Spanyol itu bagus-bagus dan sebagainya, dikembangkan. Sekarang Amerika yang kembangkan pohon ini, tumbuhan ini. Ya, ini bahasa Latinnya ada yang menyebut dengan alfalfa namanya. Alfalfa sekarang, kalau Anda klik alfalfa itu ada semacam tumbuhan rambat, itu qadba. Ya, tapi ada yang mengartikan sayur mayur. Gini, kalau ibu, bapak makan tanpa sayur, makan beras aja, nasi aja, hidup nggak? Hidup. Tapi kalau pakai sayur lebih enak nggak? Nah, berarti tambahan kan? Yang tambahan pun berasal dari siapa? Allah. Jadi kalau kita ditambah pun Allah yang kasih juga. Pakaian itu kan pokoknya menutup aurat. Jadi kalau pakaian bagus, lebih bagus lagi, lebih mahal, itu bonus. Tapi yang kasih siapa? Allah juga. Yang punya pakaian sederhana bisa ngaji, sholat berjamaah, zikirnya lirih, bangun bisa tahajud. Anda yang dikasih lebih, yang lebih daripada itu, yang lebih mewah, lebih mahal, bangun malam nggak bisa. Sholat 5 waktu terlambat. Malu nggak tuh? Mau ditambah berapa lagi? Kedudukan masih biasa, udah bisa luar biasa. Mohon maaf nih teman-teman nih, yang di TNI misalnya, yang di Polri dan sebagainya, ya. Nah, prajuritnya udah bisa sholat, sunnah, tahajud dan sebagainya. Yang bintang, udah tambah kedudukan tinggi. Bintang itu kan ketuhanan yang Maha Esa tuh. Semakin banyak dekatnya dengan Allah. Evaluasi. Yang punya harta, yang punya ilmu. Makanya yang paling celaka, jamaah datang, ustadznya ngajar. Jamaahnya mencari akhirat, ustadznya cari dunia. Itu paling celaka. Celaka itu. Jamaahnya ingat Allah, ustadznya ingat dunia. Itu yang bahaya. Makanya ustadz juga doakan. Gak mudah jadi ustadz itu. Ya. Punya ilmu tidak disampaikan, salah. Disampaikan tidak dikerjakan, salah. Dan berlaku seumur hidup, tidak bisa pensiun. Belum dengar ada ustadz pensiun. Kiai pensiun, mantan kiai.
Karena pilihannya udah akhirat. Kalau pilih jadi kiai, jadi yang ulama, itu proyek akhirat. Nggak usah mikirin dunia. Dunianya datang sendiri, Allah yang siapkan. Kalau masih cari dunia, berarti belum ustadz betulan. Belum kiai betulan. Ya. Pilihan jadi kiai itu pilihan akhirat. Apalagi warasatul anbiya itu pilihan akhirat. Nanti Allah sudah siapkan sendiri dunianya. Kalau masih Anda mencari dengan agama itu mencari dunia, belum jadi kiai betulan. Paham nggak? Itu rumus sama, semua sama hukumnya. Jadi kalau semakin ditambah semakin nggak ingat pada yang nambah, ya ini kan cuma kebutuhan tambahan. Iya, sayur kebutuhan tambahan. Tapi dengan tambahan itu nikmat kehidupan. Kenal nggak sama yang nambah? Bawa, jangan cuma sayur, bawa dalam kehidupan kita. Di pakaian makin bagus, handphone tuh masih pakai 3315 kan biasa. Sekarang sudah layar begini, ya. Tuh coba berapa di status yang ingat pada Allah? Waktu update status tuh berapa hadis yang diupdate? Ayat yang diupdate. Jangan-jangan yang diupdate cuma makanan, minuman, barang-barang dan sebagainya. Imannya diupdate nggak? Ya, nah, diingatkan kembali. Wa inaba wa qabba, jadi baik yang pokok, baik yang buah-buahan, ada anggur. Anggur kan cuma contoh di situ. Yang lain-lain juga sama. Tapi kan saya nggak makan anggur, Ustaz. Jadi boleh dong ya tidak menyebut nama Allah. Mana teh kumaha? Contoh ya. Ya disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Nah, sinekdok pas prototo namanya. Kemudian wa zaituna wa nakhla. Zaitun, tadi kan anggur. Anggur mau jadi makanan enak. Tapi kalau zaitun bisa jadi minyak. Ada obat lagi. Yang jadi minyak pun dari Allah juga. Dari bijinya, dari minyaknya, dari macam-macamnya. Nakhla kurma, satu tumbuhan utuh. Dari mulai batangnya sampai ke atasnya bisa difungsikan. Kalau di Arab kurma, di kita punya kelapa. Dari tunas sampai ujungnya ada manfaatnya. Siapa yang menyiapkan untuk kita? Allah. Ya, teruskan. Wahadaiqa gulba, wa fakihatau, sampai kebun-kebun yang luas, sampai punya kebun, sampai bebuahan, sampai kemudian apa abba di situ? Rumputan. Ini ada dua maknanya. Ada makna umum, Anda lihat rumput, Allah yang tumbuhkan. Ada kebun-kebun indah, ke Sumatera, ke Sulawesi, kebun, Masya Allah hutan sampai jadi hutan bagus. Sampai ke Papua, bagus-bagus. Itu punya siapa? Allah. Ya teman-teman di Papua tuh, Masya Allah, tetangga tanam mangga, begitu tumbuh datang yang lain. Ya, kakak, ini mangga punya Tuhan kah? Wah, kan ya, betul punya Tuhan ya. Ada yang merawat, saling mencintai, berbagi, menyayangi, semua. Kalau sudah pakai ain rahmah itu ya, cara pandang dengan rahmat, saling mencintai. Oh iya betul, kakak ini punya Tuhan, ayo kita nikmati sama-sama. Indahnya dalam Islam tuh kakak, kalau ini ditanam, ini tumbuh, ya ada buahnya, kakak juga boleh, ya asal minta izin. Sampaikan, nanti saya izinkan sekarang kapan saja, ayo makan, ambil, nikmat hiduplah. Ya jelas ya. Ya kemudian bawa lagi ke dalam makna yang kedua, makna jauhnya. Ya makna pertama tafsir, makna jauhnya takwil namanya. Ya ada tafsir, ada takwil. Yukhrijul hayya minal mayyit. Allah menghidupkan kehidupan dari yang mati. Apa contoh tafsirnya? Ayam dari telur, ya kan? Telur, kan nggak ada kehidupan dalam telurnya, belum muncul kan? Tapi tiba-tiba berkembang terus, jadi keluar anak ayam. Hidup, menghidupkan dari yang mati, nggak ada apa-apanya, sampai muncul unsur yukhrijul hayya minal mayyit. Sama dari tumbuhan, tiba-tiba batang kayu, terus keluar ulat aja di dalamnya dan sebagainya. Kan dari nggak ada jadi itu tafsir namanya. Tapi ada takwil. Apa diantara makna terdalamnya, terjauhnya apa? Menghidupkan yang hidup dari yang mati. Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu taala anhuma, yukhrijul iman minal kufur. Imannya hidup dari yang tadinya nggak ada. Dari belum beriman jadi beriman. Dari iman lemah sampai iman kuat, sampai hidup kembali. Sekarang pertanyaannya, kalau baru makan pokok belum ingat Allah, dikasih tambahan bagus belum ingat Allah, sampai Anda punya padang rumput yang ada helipadnya belum ingat Allah juga. Abba. Sampai punya kebun yang ada kuda-kuda banyak di situ belum ingat Allah juga. Kalau masih dikasih makanan pokok belum ingat Allah, kasih bebuahan satu belum ingat Allah. Kalau fakihah sudah banyak buahnya, apelnya ada, jeruknya ada, anggurnya ada, kebunnya punya, abba, rumputan padangnya untuk hewan-hewan ternaknya ada, belum ingat Allah juga, perlu dikasih apa lagi? Mata'an lakum wali. Padahal Allah sudah hadirkan mata'an supaya kamu nikmat hidupnya, lakum buat kalian, wali an'amikum, dan hewan-hewan ternakmu. Masya Allah ada yang piala hewan banyak, sapi, dijualnya pas Idul Adha lagi. Tapi nggak ingat Allah.
Gimana? Ditumbuhkan, beli, sapinya dikorbankan, ya kan? Dirawat-rawat, dijualnya Idul Adha, orang Allahu Akbar, dia dapat uang, tapi nggak mengingatkan dengan Allah. Gimana? Jadi semua perangkat kehidupan kita, sejatinya gimana caranya naik mobil ingat Allah. Pakai sendal ingat Allah. Kalau sudah seperti itu, fadhkuruni adzkurkum. Setiap kita ingat Allah, langsung direspon oleh Allah. Dijaga kita dalam kehidupan. Tapi ujungnya apa? Washkuruli. Nah, cara cepat untuk menjadikan kita terhubung dengan Allah, punya sifat syukur. Jaga ini sampai kehidupan.